Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemajakan Penghasilan Luar Negeri dari WPDN dan Pemajakan TKI yang bekerja di luar negeri. Dengan kelompok kami yang beranggotakan, saya Rahmali Herunisa, NIM 2020 SAK 34. Saya Adila Syawati dengan NIM 2020 SAK 29. Dan saya Rinda Yuistisya Hapsari dengan NIM 2020 SAK 38. A. Pemajakan luar negeri dari WPDN atau wajib pajak dalam negeri. Pertama, usaha dan kegiatan mancanegara. 1. Relevansi kriteria bentuk usaha tetap. Pasal 1, 2, E, dan 2 ayat 4 A Undang-Undang PPH menjelaskan bahwa WPLA yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dapat dikenakan pajak oleh negara tersebut apabila aktivitas ekonomi mencapai kriteria BUT karena tataran itu BPLN dapat dianggap telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Manfaatkan jasa dan layanan publik yang tersedia serta tataran usahanya sudah sejajar dengan perusahaan WPDN dan oleh karena sudah harus ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan negeri ini. Dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa cakupan geografi sumber penghasilan meliputi baik dari dalam maupun luar Indonesia. Pengenaan pajak terhadap WPDN dilakukan berdasarkan pertalian subjektif atau subjektif allegiance, yaitu bahwa subjek pajak atau orang badan yang bersangkutan berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang kedua, usaha dan kegiatan tidak memenuhi kriteria BUT. Dalam perpajakan internasional, konsep BUT diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan suatu negara atau sumber atas penghasilan dari usaha atau kegiatan yang dijalankan WPLN. Apabila usaha WPDN belum mencapai kriteria BUT, maka negara lain tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang dimaksud, karena belum cukup adanya pertalian ekonomis atau objektif antara negara lain dengan pengusaha WPDN. Dengan demikian, penghasilan tersebut hanya dikenakan pajak oleh Indonesia sebagai tempat kedudukan pengusaha. Kemudian, usaha dan kegiatan memenuhi kriteria BUT. Yang pertama, saat pengenaan pajak basis aktual. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, penghasilan luar negeri dari usaha dan kegiatan di sana akan dikenakan pajak penghasilan Indonesia pada WPDN. Sebagai pemegang secondary tax right, penghasilan dari bisnis dan jasa akan dikenakan pajak oleh Indonesia dengan ketentuan yang sama. Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2022 menyatakan bahwa gabungan atau konsolidasi penghasilan dari usaha dan kegiatan di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau basis akrual. Pemajakan berdasarkan tahun perolehan atau akrual basis tersebut lebih menyandarkan pada accounting treatment wajib pajak atas penghasilan usaha atau kegiatan yang diperoleh di luar negeri. Dalam hal ini, ketentuan pajak bersifat netral dan perlakuan akuntansi wajib pajak yang pada umumnya akan berlaku standar akuntansi keuangan. Yang kedua, jumlah penghasilan kena pajak. Untuk mengurangi diskriminasi pemajakan dan memberikan perlakuan netral atau tax neutrality terhadap investor atau pengusaha Indonesia dan kategori penghasilan sesuai dengan sumbernya. Apakah melakukan investasi atau usaha di Indonesia ini atau Indonesia atau di negeri lain atau source neutrality. Penghasilan dari usaha yang dijalankan dan kegiatan yang dilakukan di luar Indonesia harus didefinisikan selaras dengan ketentuan domestik Indonesia. Karena berusaha di luar Indonesia melibatkan uang fungsional atau functional currency.
yang berbeda dari rupiah, fluktuasi, dan gejolak nilai tukar rupiah dapat menimbulkan laba rugi moneter atau monetary gains and loss sebagai pelengkap dari laba rugi. Yang ketiga, kerugian. Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa WPDN dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia atau basis global. Sehubungan dengan pemajakan global atau worldwide income taxation tersebut, Gerhard Laule dalam General Report untuk Shahir Detroit Fiscal International tahun 1979 menyatakan bahwa dalam sistem pemajakan global dimaksud laba atau penghasilan positif dan rugi atau penghasilan negatif dari pendirian atau establishment di luar negeri secara langsung diperhitungkan atau digulirkan dalam penentuan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, kerugian yang didapat dari usaha dan kegiatan di luar negeri pada prinsipnya boleh dikurangkan langsung dari penghasilan global. Namun, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH menyatakan bahwa kerugian yang didapat dari luar negeri tidak boleh dikonsolidasikan dengan penghasilan global atau partial consolidation. Dengan konsolidasi parsial Undang-Undang PPH lebih menyerahkan pemberian kompensasi kerugian kepada ketentuan domestik negara sumber. Selanjutnya, 4. Penghasilan negara ketiga dalam pengembangan sayap usaha dan kok wiraine kowe ya? Wis mbok mute durung kowe ngono. Wis durung ki. Selanjutnya, 4. Penghasil negara ketiga dalam pengembangan sayap usaha dan kegiatannya dapat terjadi bahwa cabang usaha atau kegiatan luar negara, misal di negara X, BPDN Indonesia memperluas usahanya di negara ketiga, misal di negara Y, atau menerima penghasilan tarif berupa dividen, bunga, dan sebagainya dari negara lain, misal negara Y. Kalau ketentuan pasal 24 ayat 3 EUU PPH menyatakan bahwa sumber penghasilan BUT atau cabang adalah negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatan, dapat muncul pertanyaan apabila penghasilan dari negara ketiga dan keempat tersebut dianggap diperoleh melalui BUT di negara kedua, misal negara X, atau dianggap tidak diperoleh BUT di negara X, tetapi langsung diperoleh BPDN Indonesia dari negara Y dan Z, atau dianggap diperoleh BUT di negara X, atau sebagai secondary source country dari negara Y dan Z sebagai primary source country. Selanjutnya, penghasilan dari anak perusahaan. Terdapat beberapa badan yang berada dalam satu kesatuan ekonomis atau economic entity di beberapa negara manca diberlakukan pendekatan konsolidasi pemajakan atau tax consolidation atau penyatuan pemajakan atau physical unity. Pada umumnya, jumlah kepemilikan dipakai sebagai dasar atau kriteria penentu konsolidasi tersebut karena dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, walaupun dengan kesatuan legal terpisah, untuk memberikan manfaat atau keuntungan ekonomis. Beberapa badan tersebut untuk tujuan pemajakan dianggap sebagai satu kesatuan pemajakan atau tax unity. Dalam sistem pemajakan Indonesia, pendekatan konsolidasi pemajakan dan akrualisasi pemajakan atau accrued taxation pada umumnya, kecuali untuk investasi saham pada badan di beberapa negara tertentu yang akan dibahas pada bab 9. Tidak diberlakukan selain menganut sistem klasikal atau pemajakan terhadap badan dan persero individu atas dividen dari badan tersebut tanpa keringanan pajak ganda ekonomis. Indonesia menerapkan pajak dengan pendekatan entitas legal terpisah atau separate legal entity
dengan mengesampingkan faktor adanya kesatuan ekonomi. Beberapa badan yang dipertalitkan berdasarkan kepemilikan dikenakan pajak secara individu tanpa eliminasi penghasilan antar badan kecuali dividen. Kemudian, dividen, bunga, sewa, dan royalti. Sebagai negara pengimpor modal, sains, dan teknologi, arus pembayaran dividen, bunga, sewa, dan royalti masuk ke Indonesia jauh di bawah arus pembayaran penghasilan dimaksud keluar. Ketimpangan arus tersebut mungkin merupakan salah satu penyebab defisit neraca pembayaran dari sementara tahun. Namun, dampak globalisasi ekonomi dan selaras dengan upaya penggalakan ekspor dengan salah satu kaitnya berupa pembentukan aliansi usaha sangat diharapkan bahwa arus penerimaan dividen, bunga, sewa, dan royalti semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian, penghasilan lainnya. Selain penghasilan dari usaha dan kegiatan, serta dividen, bunga, sewa, dan royalti, terdapat kemungkinan bahwa WPDN memperoleh atau menerima dividen, bunga, sewa, dan penghasilan lainnya dari sumber di luar Indonesia. Kategori penghasilan tersebut misalnya keuntungan dari penjualan harta, misal sekuritas, harta bergerak maupun tak bergerak, keuntungan dari penghasilan hak atau hak atas kekayaan intelektual, atau intellectual property right, hadiah undian, olahraga, honorarium dari pemberian jasa dan kegiatan lainnya, pembayaran berkala, ganti rugi, dan sebagainya. Karena begitu, komprehensifnya pengertian penghasilan dalam pasal 4 UU PPH, semua penerimaan dan perolehan dari sumber luar negeri yang menambah kemampuan ekonomis DPLN tersebut dapat merupakan penghasilan kena pajak. Aku ya. Masih muka kau. B. Pemajakan TKI yang bekerja di luar negeri. Pajak penghasilan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Pasal 2 Undang-Undang PPH tahun 2008 mengatakan bahwa subjek pajak adalah pihak yang mempunyai kewajiban-kewajiban subjektif atau terhadap siapa saja pajak akan ditagih. Dalam Undang-Undang PPH tahun 2008, Pasal 2 dikatakan bahwa subjek pajak meliputi 1. Orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan, dan yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. 1. TKI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 2 PJ 2009, pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, maka ia tidak dikenai lagi pajak penghasilan di Indonesia. Namun, dalam hal pekerja Indonesia di luar negeri tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Orang pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu
Satu, green card. Yang kedua, identity card. Yang ketiga, student card. Yang keempat, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Yang keempat, surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Atau yang terakhir, tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat. Untuk kepentingan administrasi perpajakan, maka tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Indonesia dan memiliki NPWP berdasarkan SE 89 PJ 2009 dapat dinyatakan sebagai wajib pajak non-efektif. Wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian surat pemberitahuan masa atau SPT masa, dan atau surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Bagi wajib pajak yang telah mendapatkan label NE, maka tetap tercantum dalam master file wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak diterbitkan surat teguran sekalipun wajib pajak tidak menyampaikan SPT masa ataupun SPT tahunan. Yang kedua, tidak turut diawasi pembayaran masa atau bulanannya dan tidak diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT. 2. TKI bekerja di luar negeri tidak lebih dari 183 hari. Dalam hal tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari, maka statusnya masih sebagai wajib pajak dalam negeri. Kewajiban perpajakannya akan sama dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya. Wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income, yaitu dikenakan pajak di Indonesia baik atas penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun di luar negeri. Atas penghasilan yang dibayar, maka pajak yang dipotong atau terutang di luar negeri. Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang PPH, dapat dikreditkan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.